Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pasan di channel Sanjaya Sembara Official. Hari ini Pasan akan menceritakan sedikit terkait dengan banyak pertanyaan dari orang tua murid bahwa terjadi kondisi di mana anak memiliki karakteristik dan sikap yang berbeda di dua tempat yang berbeda, yaitu di rumah dan di sekolah yang biasanya terjadi. Nah, di rumah cenderungan anak ada yang lebih pendiam, ada yang lebih penurut, ada yang lebih mereka menjaga sikapnya. Tapi saat di sekolah ternyata banyak pengaduan, laporan dari orang tua dan orang tua murid yang lain dan juga guru-guru bahwa anak tersebut ternyata ada terkesan lebih aktif, agak sulit untuk dikendalikan, diatur, dan kadang juga berefek ke temannya yang lain atau mengganggu. Nah, ada juga satu sisi yang berbeda lagi bahwa anak tersebut di rumah itu sangat aktif, tidak bisa diam, bahkan cenderung lebih sulit untuk diatur. Tapi di sekolah laporan dari guru-guru dan teman-temannya bahwa anak tersebut adalah salah satu anak yang paling penurut dan paling mudah untuk diberikan instruksi. Nah, tipe-tipe perbedaan ini ternyata terkait dengan ada yang namanya etalase dan dapur di tempat yang berbeda. Jadi, dua tempat berbeda itu biasanya adalah sekolah dan rumah. Tadi yang seperti Pasan menjelaskan, perbedaan itu terjadi karena pola pendidikan atau pola pendampingan yang berbeda di antara kedua tempat itu. Maka dari itu dipastikan bahwa perlu banyak konsultasi dan ngobrol kembali dengan pihak terkait, contohnya orang tua bicara dengan gurunya atau guru bicara dengan orang tuanya terkait dengan seperti apa sih sebenarnya pada awalnya pola pendampingan terhadap anak tersebut, atau memang karakteristik yang terkait dengan anak tersebut memang kecenderungan untuk dia kurang terbuka dengan lingkungannya, atau memang saat dia terjun ke dunia sosial atau dia mulai untuk sekolah dan mengenal orang-orang baru, kita kurang pendampingan untuk mempersiapkan dia untuk dapat survive di kehidupan sosialnya. Pada dasarnya, anak-anak yang memiliki dua karakter tersebut kemungkinan ada tekanan tersendiri di salah satu lingkungannya. Contoh, saat anak itu sangat aktif di rumah, sangat terbuka dengan orang tuanya, cerewet, dan dia cenderung untuk lebih dapat menguasai rumahnya, dan dia juga dapat dengan baik untuk menjelaskan apa maunya, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, apa yang ingin dia lakukan. Tapi saat di sekolah dia sangat pendiam, murung, terkesan untuk tidak terbuka atau tertutup. Lalu dia juga cenderung untuk tidak berbicara, lalu juga dia cenderung untuk juga tidak beraktivitas dengan biasa. Kecenderungan itu mungkin ada sisi kekhawatiran di dalam diri anak yang mungkin juga kita lalai atau kita lepas untuk mendampinginya. Maka dari itu, salah satu terpenting untuk anak-anak dengan tipe tersebut adalah bagaimana cara kita memberikan dia kenyamanan, kekuatan di awal atau pendampingan di awal, bekal-bekal saat dia hendak terjun ke dunia sosial. Karena kekhawatiran-kekhawatiran di diri anak itu tidak lepas atau tidak keluar dari porsi-porsi dirinya, dan kita tidak sampai fokus ke hal itu saat kita akan berikan kesempatan dia untuk terjun ke dunia sosial. Kemudian terkait dengan anak-anak yang di rumah justru pendiam, orang tuanya selalu bilang bahwa anak saya penurut, sangat dapat dikendalikan, di rumah pun dia sangat teratur, rapi, ya, sekolah pun langsung berangkat ke masjid pasan tiap pagi, atau kalau ada instruksi atau saya suruh kemanapun dia akan berangkat gitu dengan segera gitu. Bahkan kamar rapi, semuanya, bahasa pun terkelola dengan baik. Tapi saat kami konsultasikan di lapangan, di sekolah, yang terjadi bahwa anaknya luar biasa aktif, ya, bahkan kadang juga terkesan mengganggu temannya, lalu juga terkesan juga untuk instruksi kami masih kesulitan untuk mengendalikan anak tersebut. Bahkan untuk beberapa hal dalam pendampingan pun kami justru banyak direpotkan dengan
tadi kemauan-kemauan dia yang meledak-ledak saat ada di sekolah. Dan ternyata tipe-tipe tersebut ya setelah pasangan komunikasi dengan orang tuanya, banyak hal terkait dengan pendampingan di rumah yang justru menekan anak, dan akhirnya dia akan menjadi sosok yang ideal dan dia akan merasa bahwa saya harus sesuai dengan apa yang orang tua saya sampaikan karena dia tertekan di rumah. Nah, sisi stres itu yang membuat anak itu akan keluar dari zona nyamannya atau tadi ya tekanannya. Dia akan menjadi pribadi yang berbeda saat dia menemukan lingkungan yang mungkin bisa menerima dia lebih baik, atau mungkin bahkan bisa menerima dia sesuai dengan porsi diri yang sebenarnya, yang tadi ingin bergerak bebas, ingin melakukan banyak hal yang dia inginkan. Lalu saat dia menemukan sekolah dengan guru-guru yang mungkin lebih paham dia, lalu memberi teman-teman yang memberikan toleransi lebih pada dia untuk melakukan apapun yang dia inginkan, akhirnya dia keluar dari zona-zona yang tadi tekanan-tekanan yang sebelumnya. Maka dari itu sering pasan konsultasikan bahwa kecenderungan jika anak-anak terjadi seperti itu, dia aktif di sekolah dan sangat diam dan di rumah, dan bahkan kecenderungan akan berefek negatif di sekolah gitu, bahwa anak-anak dengan tipe tersebut kita harus lebih sering ngobrol dengan dia dan berikan porsi-porsi di rumah lebih banyak gitu, karena terkesan bahwa lebih banyak anak-anak yang bertipe seperti ini atau etalasenya di rumah dan dapurnya di sekolah, dia melakukan banyak hal yang dia inginkan dan dia benar-benar keluar sisi asli dari diri dia, itu adalah karena tekanan-tekanan orang tua yang terlalu membebani anak dan terlalu mengkondisikan anak agar dapat disiplin dengan ketat, lalu juga dapat dengan baik melakukan instruksi, bahkan juga terkesan bahwa memojokkan anak untuk kehilangan jati diri dia sebagai seorang anak kecil. Maka dari itu saat di sekolah diperlakukan seperti anak-anak, dia akan sangat senang dan akhirnya dia melakukan banyak hal yang mungkin sangat dia inginkan sebelumnya. Jadi pada dasarnya setiap anak itu punya porsi-porsi kekanak-kanakan yang harus habis di usianya. Maka dari itu kita sebagai orang tua diharapkan tidak menekan anak-anak untuk dewasa sebelum usianya. Kebanyakan anak-anak yang memiliki sisi etalase dan dapur di dua tempat yang berbeda kecenderungan memiliki tekanan di salah satu lokasi atau tempat. Maka dari itu sinergi antara sekolah dan juga rumah harus seimbang dan juga sama. Diusahakan untuk dapat saling berkomunikasi antara guru dan orang tua agar anak tidak kebingungan untuk mengekspresikan diri dan menentukan jati dirinya. Maka dari itu kita sebagai orang tua dan guru harus tahu bahwa sangat mudah untuk merubah anak kita, yakni dengan cara membuat mereka stres. Dengan menekan mereka dengan sangat, membuat mereka berpikir dan akhirnya tertekan juga tidak nyaman, mereka akan berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi itu sangat tidak bijak dan sangat tidak layak kita lakukan. Karena apa? Karena perubahan yang sangat signifikan dan cepat cenderung akan menghasilkan juga nantinya hasil-hasil atau hal-hal yang cepat berlalu dan juga signifikan dan mudah juga untuk tergantikan menjadi hal yang berbeda kembali. Maka itu pendidikan itu butuh proses. Maka dari itu setiap hal dari diri kita, dari anak-anak kita pun akan berubah seiring waktu. Maka dari itu kesabaran yang penting untuk orang tua dan guru-guru. Setiap hal yang ada dalam diri kita dan anak-anak kita adalah buah dari pola didik terdahulu. Maka dari itu apa yang akan kita sampaikan ke anak kita, seperti apa kita membersamai anak kita, harus sesuai dengan pola didik yang sama dan cocok untuk usianya. Dari itu pesan titip sekali untuk ayah bunda yang saat ini masih merasakan bahwa anaknya itu punya sisi berbeda dari sikap dan perilaku dan karakter di sekolah dan di rumah. Maka dari itu pastikan ayah bunda mulailah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan guru terkait dengan hal tersebut. Alangkah baiknya jika saat itu juga guru dan orang tua mulai membuka diri bahwa saatnya mereka tergerak untuk menyatukan cara, pola, dan kerjasama ke depannya untuk kebaikan anak kita. Baik, sekian dari Pasan di tema yang keempat ini terkait dengan
pola didik untuk anak-anak yang memiliki kecenderungan perbedaan sikap di dua tempat, yaitu di sekolah dan di rumah, yaitu saat mereka menjadi etalase dan dapur di tempat yang berbeda. Saat mereka menjadi etalase menunjukkan banyak hal yang baik sesuai dengan aturan, sesuai dengan kehendak orang-orang di sekitarnya. Lalu saat dia menjadi dapur, dia keluarkan jati dirinya, dia keluarkan unek-unek dan emosi yang sebelumnya tertutupi oleh tingkat aturan tersebut. Maka dari itu, ayah bunda mulailah saat ini untuk lebih aware, lebih peduli lagi dengan psikis anak kita, lebih peduli lagi dengan proses yang telah dijalani atau sedang dijalani oleh anak-anak kita. Jadi stop dulu untuk melihat hasil dari suatu pekerjaan yang sebenarnya belum selesai kita kerjakan. Sekian dari Pasan, jangan lupa untuk kolom diskusi Pasan masih buka di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.